Silakan kita mulai. Baik, dari saya dulu, Bu. Siapa? Dari Izatur Rahma sebagai moderator, Pak. Moderator, baik, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam nama budaya, Om Swastiastu. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghadiri sosialisasi daripada baik, saya ulang. Sebelumnya terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah mengikuti, yang sudah bergabung di Zoom pada siang hari ini, yang dimana kita akan menyimak agenda sosialisasi surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan tentang zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya Kota Tangerang Selatan merupakan kota pertama di Indonesia yang menerapkan zakat bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Dan tentu saja ini merupakan prestasi besar yang dimulai di Kota Tangerang Selatan yang belum dimulai di kota-kota yang lainnya. Sehingga ini merupakan sebuah apresiasi yang patut kita acungi jempol, terkhusus untuk pemerintah daerah Tangerang Selatan yang sudah mensosialisasikan zakat bagi korban perempuan dan anak. Sehingga ke depannya dengan sosialisasi ini bisa diterapkan di Kota Tangerang Selatan, bahkan di seluruh penjuru negeri. Dikarenakan perlu kita ketahui, zakat bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan itu juga bisa masuk terhadap asnaf atau pihak yang bisa menerima zakat. Maka ini sangatlah penting dan perlu juga kita apresiasi bagi Kota Tangerang Selatan yang sudah menerapkan ini. Baik, sebelum kita buka acara ini, yang saya hormati Bapak Tarmizi Usman selaku Ketua Harian Forum Kota Sehat Tangsel. Lalu juga yang saya hormati Bapak Abdur Rashid sekaligus Bapak Abdur Rashid sebagai Ketua DPRD Tangsel. Lalu yang saya hormati juga Ibu Yulianti Mutmainah selaku pemateri dan sekaligus Ketua PSIPP ITB AD. Baik, sebelumnya acara ini hanya 1 jam saja, jadi dimohon pada para peserta untuk aktif dan bertanya nanti ketika ada sesi pertanyaan, dikarenakan ada buku yang bisa kita akses, yaitu buku dari Kak Yuli, yang dimana nanti akan ada di form yang disebarkan di link Zoom, dan diharapkan para peserta juga bisa mengisi di form yang akan dikirimkan ke grup link Zoom di chat Zoom. Baik, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Tarmizi Usman yang akan memberi sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu peserta rapat Zoom pada hari ini.
Saya Pak Tarmisi Usman, salah satu pelaksana harian di Forum Kota Sehat Kota Tangsel Selatan, menyampaikan mohon maaf Pak Haji Abdul Rasid kebetulan masih ada kegiatan di luar kantor. Kebetulan beliau juga sebagai Ketua DPRD Kota Tangsel dan juga sebagai Ketua Umum di Forum Kota Sehat Kota Tangsel. Alhamdulillah beliau tetap konsisten mensupport segala sesuatu yang ini Bu Yuli sebagai tatanan 8 yang dalam hal ini perlindungan sosial. Nah, kita mengaspirasi permasalahan yang terbitnya surat edaran dari Wali Kota Ibu Tangerang Selatan nomor 846/3727/DP3 AP 2KB -22 tentang dukungan terhadap pengalokasian dan penyaluran dana zakat atau bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tanggal 3 Oktober 2022. Alhamdulillah Forum Kota Sehat selama ini sebelum itu surat itu diterbitkan oleh Wali Kota, Forum Kota Sehat juga sudah mengadakan seminar nasional di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 29 November 2021 untuk mewujudkan kota ramah perempuan dan layak anak. Nah, di hari itu dihadirlah para narasumber dari Dr. Hamim Ilyas, itu dosen UIN Jogja, dari Kementerian PPA RI, Ibu Leni Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, juga dari Basnas Pusat dan Basnas Kota Tangerang Selatan, juga dihadiri Kepala Dinas PNP 3AKB Kota Tangerang Selatan, Dr. Harkayanti, dan diwakili Bu Irma Sapitri. Nah, alhamdulillah setelah berapat beberapa kali dan ini pun sudah Basnas Kota Tangsel pun sudah membuka rekening khusus untuk dana zakat ini. Dan dukungan ini memastikan penyaluran dana atau zakat ini bagi perempuan. Kami selaku Forum Kota Sehat bagian dari Kabupaten Kota Sehat yang SK2 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Dan ada terdiri dari 9 tatanan. Alhamdulillah Bu Yuli Yanti Mutmainah ini Ketua Tatanan 8 Perlindungan Sosial. Nah, di sini kami mengaspirasikan sekali dalam hal ini sampai terbitnya surat edaran ini, dan hari ini kita mensosialisasikan. Mungkin setelah ini nanti kita akan keliling lah di 7 kecamatan 54 kelurahan, karena kepengurusan Forum Kota Sehat ini bukan di kota saja, terdiri dari 7 kecamatan, ada namanya Forum Komunikasi Kelurahan Sehat, di 54 kelurahan di Kota Tangerang situ ada Pokja Kelurahan Sehat, dan ini juga nanti kami akan keliling turun kepada teman-teman di pengurusan kelurahan maupun ini untuk mensosialisasikan terbitnya surat edaran perihal pengalokasian dana, penyaluran dana zakat dan bantuan bagi korban kekerasan perempuan. Nah, sambutan ini saya tidak begitu terlalu banyak. Intinya Pak Ketua Forum Kota Sehat tetap mensupport dan mendukung apapun yang akan terjadi di Kota Tangerang Selatan ini. Insya Allah ke depan kita juga selalu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini Kabitnya Bu Irma selalu aktif beliau, dan insya Allah apalagi kemarin kita ada rapat di Dinas Sosial perihal adanya UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, ya, adanya P2 TPA itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan
pada anak, perempuan, dan lansia. Nah, di sini nanti mungkin ada kontak personnya sudah saya catat, dan hal-hal yang kita perlukan nanti untuk kerjasamanya di lapangan, ada temuan-temuan di lapangan, ini juga nanti kita saling berkoordinasi dan saling ini. Saya rasa itu yang sambutan singkat dari kami. Dalam hal ini juga Forum Kota Sehat, ya, terbitnya surat edaran ini merupakan capaian kerja keras Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan tahun 2022 serta atas dukungan semua pihak, diantaranya kerjasama insentif dengan Dinas DP3AP 2KB Tangerang Selatan dan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan PSIPP, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Nah, alhamdulillah Bu Yuli juga sebagai dosen di sana dan dia ketua tatanan, kami selalu berkoordinasi dengan ITB Ahmad Dahlan dalam bentuk perihal surat edaran ini. Saya rasa itu untuk mempersingkat waktu kita, nanti mungkin ada banyak tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Yuli yang lebih ini lagi karena beliau yang punya yang lebih memahami di dalam, insya Allah. Dan pesan dari Pak Ketua, mohon maaf dia belum bisa bergabung, mungkin insya Allah sampai tadi menjelang jam 1 beliau masih ada di luar kantor. Saya rasa itu Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita saling diskusi, saling berkomunikasi perihal surat edaran ini. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bu Ekam ya yang mewakili Bapak Tarmizi untuk memberikan sambutan dari Forum Kota Sehat ya, Forum Kota Sehat Tangerang Selatan. Oke. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Yulianti Mutmainah selaku Ketua Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Mungkin sedikit pengantar, jadi zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana sudah tadi saya sampaikan, itu sudah diterapkan di Kota Tangerang Selatan. Lalu mungkin pembahasan ini masih dianggap tabu ya, karena asnaf daripada zakat itu, penerima zakat itu tidak ada perempuan dan anak. Namun ternyata kalau kita akan mendengarkan kajian atau presentasi dari Bu Yulianti, itu ternyata ada, yaitu nanti akan masuk di bagian budak. Nah, kok bisa? Nah, mungkin bisa kita simak baik-baik, kita dengarkan dengan seksama, kita catat, nanti bisa dipertanyakan jika bisa ditanyakan bila ada pertanyaan. Baik, waktu dan tempat kepada Bu Yulianti Mutmainah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Izatur Rahmah atas pengantarnya untuk moderator. Namun sebelum itu saya mau menyampaikan apresiasi dulu ya. Ini PPT-nya mohon nanti ditampilkan ya, Mas. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya kita nantikan ila yaumil akhir nanti. Dan karena ini juga bulan Ramadan ya, masuk ke hari ke-13, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan memenangkan Ramadan 2023 ini menjadi insan yang kamil. Ibu Bapak yang saya hormati, apresiasi luar biasa, salam hormat kepada Bapak Tarmizi mewakili Bapak Ketua sudah memberikan sambutan atas nama Forum Kota Sehat Tangsel. Kemudian juga Ibu Irma berserta tim yang luar biasa juga hadir. Bu Irma adalah koordinator ya, kepala untuk
DP 3AP 2KB ya, Ibu Irma Safitri. Terima kasih Ibu Irma sudah hadir di tengah-tengah kita dan juga tim. Ada Mbak Molly, teman-teman dari HIFOS dan semua teman-teman Ibu Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Forum Kota Sehat Tangsel dari 54 kecamatan, 7 kelurahan, teman-teman remaja Islam Masjid, teman-teman relawan zakat, teman-teman Karang Taruna, dan semua pihak, teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, ini sudah ada 122 orang yang hadir di Zoom. Pertanyaan dari moderator tadi adalah kenapa zakat bagi korban gitu. Ini penting kita diskusikan hari ini karena waktu kita cuma sebentar dan nanti juga ada sosialisasi tentang surat edaran Wali Kota Tangsel tentang zakat. Maka saya izin untuk menyampaikan PPT secara cepat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman boleh mulai sekarang dicatat kira-kira pertanyaannya apa karena nanti akan dibagi hadiah kira-kira begitu tadi dijanjikan oleh panitia untuk ini ya dapat buku. Nah teman-teman kalau hari ini kita ngomongin soal zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan ibu dan bapak, ini merupakan ijtihad kontemporer. Kenapa disebut sebagai ijtihad kontemporer? Karena selama ini zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ternyata belum masuk dalam asnaf atau golongan penerima zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Nah, buku ini sendiri lahir bukan dari ruang hampa, tetapi merupakan pergolakan ya, berangkat dari kisah-kisah nyata, berangkat dari ketidakadilan yang dialami perempuan, dan kita perlu untuk melakukan strategi-strategi agar korban itu tidak semakin terpuruk. Kita tahu banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi damai, artinya dalam situasi bukan konflik, dalam situasi bukan terjadinya bencana atau bukan terjadinya perang, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih terus terjadi dan dilakukan oleh suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, guru kepada murid, bahkan tokoh agama. Jadi kemudian rekop kalau dalam makna asnaf ya atau golongan penerima zakat itu kita maknai hari ini sebagai perbudakan seksual dalam situasi damai. Lalu kenapa korban ini selalu disalahkan? Biasanya itu yang menyalahkan karena alasan pakaian. Oh dia nggak pakai jilbab, oh dia pakaian mini, oh dia dan sebagainya. Jadi terjadi karena pakaian. Padahal tidak ada korelasi antara pakaian dengan kejadian yang dialami. Selain itu ada kesalahan yang sangat fatal menyamakan perkosaan dengan zina. Padahal ini merupakan dua hal yang berbeda dan faktanya begitu. Jadi katanya korban kekerasan itu nggak mungkin deh anak-anak. Faktanya mayat perempuan itu bisa menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan dewasa itu bisa menjadi korban kekerasan seksual bahkan bayi. Dan saat terjadi itu ada perempuan memakai jilbab jumlahnya 17%. Terjadinya di siang hari itu mencapai 35%. Jadi bukan di malam hari kejadiannya, bukan di tempat yang gelap. Dan ini menciptakan trauma sendiri bagi para korban. Nah, kekerasan seksual itu sudah dibahas di lintas negara. Saya ingin mengutip dua kejadian penting. Yang pertama adalah Muktamar Internasional Negara-Negara Islam di Zagreb, Kroasia. Tahun 2012 itu mengatakan bahwa perempuan korban kekerasan seksual itu penting mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk negara dan agama-agamanya. Ya, dalam hal ini misalnya Islam, termasuk juga boleh terjadinya aborsi bagi korban perkosaan. Salah satu rekomendasi dari Muktamar Internasional tersebut. Nah, fikih itu mengiaskan korban kekerasan itu atau perkosaan itu dengan hiraba atau muharib. Jadi, perkosaan dengan zina itu dua hal yang berbeda. Dan ketika zina itu tidak ada antorodin. Kalau perkosaan tidak ada antorodin atau tidak ada kerelaan. Jadi, adanya adalah paksaan. Dalam hukum internasional itu termasuk dalam International Criminal Courts, dalam termasuk Statuta Roma yang diatur secara khusus dalam mekanisme PBB dan bisa disidangkan di tingkat internasional. Ibu dan Bapak, sekali lagi perbedaan signifikan antara zina dan perkosaan, diantaranya kalau zina itu ada nilai suka sama suka, sedangkan perkosaan tidak. Nilainya juga adalah sebuah paksaan, begitu. Kemudian relasinya menjadi tidak setara. Sedangkan zina relatif ada suka sama suka, ghairu majnun, sadar, akil balih, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan korban perkosaan, kesaksian korban menjadi saksi utama dan ini dijelaskan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Dampak bagi korban itu luar biasa.
korban itu menjadi pihak yang sangat-sangat menderita. Karena itu kemudian banyak di antara mereka yang memilih bunuh diri karena mengalami komplikasi dalam dirinya. Akibat itu kita penting melakukan dukungan kepada semua pihak. Karena ketika menjadi korban, banyak dari mereka dipecat dari pekerjaannya, diusir, mendapatkan stereotip dari negatif dari masyarakat, proses hukum berbelit-belit, BPJS kita menolak biaya kesehatan, visum et repertum harus berbayar. Banyak dari mereka kemudian menarik diri dari pergaulan, bahkan memilih untuk bunuh diri karena stres yang luar biasa. Itu sebabnya penting bagi kita melakukan banyak dukungan supaya korban tidak semakin terpuruk. Nah, itu sebabnya zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan itu hari ini kita diskusikan. Karena Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Dia harus menjadi air yang menyemai bagi semua orang, yang memberikan kehidupan. Maqasid syariah memberikan kemaslahatan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Zakat sebagai sesuatu yang berkah, bersih, tumbuh gitu, maka zakat harusnya menumbuhkan jiwa-jiwa sosial, memberikan perlindungan bagi kelompok mustada'afin, dan korban ini masuk ke dalam mustada'afin. Masalah mursalahnya itu juga harus berorientasi kepada kemaslahatan umat. Jadi kita harus menyingkirkan sejauh mungkin kerusakan, mafsadat untuk menuju kebaikan atau manfaat. Ibu dan Bapak, korban masuk ke dalam 4 indikator dari 8 indikator penerima zakat, yakni fakir, miskin, riqab, dan fisabilillah. Jadi mereka masuk ke dalam 4 golongan para penerima zakat. Mengapa? Karena fakir dan miskin ketika orang dipecat dari pekerjaannya, keluar dari sekolah gitu ya, dikucilkan, kemudian menarik diri dari pergaulan, itu otomatis dia menjadi fakir dan miskin. Kemudian riqab itu adalah perbudakan masa modern. Seperti apa? Perkosaan, KDRT, incest, dan lain sebagainya. Fisabilillah, mereka adalah orang-orang yang bergerak dan berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebaikan, menghapus segala kejahatan. Jadi man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi. Apabila melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Nah, hari ini kita sedang bergerak bersama untuk mengubah segala kemungkaran itu. Ibu dan Bapak, zakat bagi korban merupakan zakat kontemporer, di mana riqab itu bagian dari penerima zakat. Kalau Kiai Nur Ahmad itu mengatakan sebenarnya nggak hanya 4 ya indikator penerima zakat itu korban kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya asnaf al-mulafah kulubuhum, jadi orang-orang yang galau hatinya para korban. Mulafatul kulubuhum itu adalah orang-orang yang hatinya tercerai berai, sedih, kecewa gitu ya. Para korban itu sebenarnya masuk dalam indikator penerima zakat. Dan dukungan semua pihak, saya pikir ini juga penting ya untuk memperkuat kenapa zakat itu penting diberikan kepada korban. Kita sudah melakukan banyak hal, kita melakukan pendekatan kepada semua stakeholders, kita juga terlibat dalam penyusunan undang-undang TPKS, di mana salah satu dari undang-undang TPKS kita adalah filantropi ya, filantropi Islam itu masuk ke dalam pendanaan dukungan bagi korban, di mana salah satunya adalah zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi ini advokasi yang panjang, sejak tahun 2020 buku ini sudah diluncurkan, dan kemudian kita terlibat aktif dalam pembahasan di pemerintah. Nah, kenapa kita memilih Tangerang Selatan? Karena Tangerang Selatan adalah kota yang awalnya kita lihat strategis ya, karena baru mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah sebagai kota yang sehat gitu ya, ramah anak gitu, kemudian yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, dan kota yang ramah perempuan juga. Jadi kerjasama dengan Tangerang Selatan ini sangat luar biasa, dan di samping itu kami mendapatkan apresiasi dari Pemda Tangsel. Kita juga ketemu dengan Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota bersedia gitu menjadi kota pertama yang menerapkan zakat bagi korban, termasuk Tangerang Selatan. Basnas Tangsel itu mengalokasikan tahun ini 108 juta ya untuk dana korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dana zakat. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, Ibu dan Bapak, kita juga melakukan kampanye 16 minggu gerakan zakat bagi korban tahun lalu. Ini ketika kita di Tangerang Selatan tahun 2021 yang tadi disampaikan oleh Pak Tarmizi ya, di mana juga ini ada Bu Irma sedang mempresentasikan bagaimana persiapan dan kesiapan Tangsel begitu menjadi kota pertama yang menerapkan zakat bagi korban, dan Pak Wali Kota menandatangani bersama di samping beliau ada Pak Usman Pak Rashid sebagai ketua
Pak Abdur Rashid sebagai Ketua FKS dan Ketua DPRD, ada Sekretaris Menteri, Pak Pri, kemudian ada Pak Rektor dan semua pihak. Ada staf sus Menteri, ada 4 orang eselon 1 yang hadir pada saat acara. Nah, ini juga kemudian kita sosialisasikan, kita dapat dukungan dari banyak pihak, termasuk media. Tahun 2022 kegiatannya lebih luas lagi, yakni hadiah lebaran untuk korban. Walaupun kegiatannya mengumpulkan dananya itu 3 minggu, tapi mencapai hampir lebih dari 100 juta ya. Dan muaranya kita ingin ada pemberdayaan secara ekonomi supaya korban tidak semakin terpuruk. Ibu dan Bapak, zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan capaian semua pihak ya, capaian kita, capaian bersama, dan ini juga harus kita kawal bersama. Tadi sambutannya Pak Tarmizi Usman sebagai Ketua Harian Forum Kota Sehat Tangsel. Kita harus melihat ini diimplementasikan di 54 kecamatan dan 7 kelurahan. Artinya kita sangat serius supaya ini menjadi perhatian semua pihak, dan kita berharap ini bisa menjadi role model yang kemudian kita laporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak supaya tetap menjadi role model bagi kota lain selain Tangerang Selatan. Nah, secara umum ya, kalau kita lihat kenapa zakat bagi korban ini juga penting kita bahas hari ini, karena kita ingin mengajak sebanyak mungkin orang tersadarkan, kira-kira begitu, orang memahami, orang melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Karena zakat bagi korban itu bukan semata-mata mengubah atau memberikan usulan baru dalam asnaf, tetapi ini juga bagian dari sebuah penghormatan kepada korban, karena dia masuk ke dalam indikator fakir, miskin, rikob, dan fisabilillah, di mana sebelumnya ini belum masuk ke dalam definisi surat At-Taubah ayat 60 ya, bahwa mereka berhak atas zakat. Dan ketika kita memberikan zakat itu bagi korban, maka secara langsung kita memanusiakan para korban. Kita memanusiakan para korban, kita mendukung korban, dan kemudian kita tidak menyalahkan korban begitu. Dan ini harus menjadi bagian penting dari gerakan zakat bagi korban. Nah, kita juga tahu dana zakat itu per 2020 potensinya mencapai 327 triliun. Jadi angka yang sangat besar, tetapi dalam skema penerima zakat lembaga filantropi sama sekali tidak memberikan kepada dana bantuan kepada korban kekerasan seksual, misalnya perkosaan, KDRT, insas, dan lain sebagainya. Jadi kita penting mengajak lembaga filantropi untuk terlibat aktif, melihat korban dan memanusiakan korban. Ada kekosongan fatwa zakat bagi korban, gitu ya, melindungi korban, jadi kita juga penting mengajak agama. Senggol aja dari dikit tadi. Nah, Ibu dan Bapak, BPJS kita tahu dalam Perpres 82 berapa banyak belum? 2018 itu belum memasukkan korban itu sebagai pihak yang berhak mengakses dana BPJS. Jadi ini ruang kosong yang perlu kita isi bersama. Capaian kita bersama ya, kita punya komitmen dari Pemda Tangsel, Bapak Benyamin Daphni, salam hormat untuk beliau dan seluruh tim, Ibu Irma dan seluruh tim begitu, sehingga zakat bagi korban ini bisa kita terapkan ya, dan Tangerang Selatan menjadi kota pertama. Nah, ketika dana itu sudah terkumpul, siapa yang kemudian mendapatkan akses atau bantuan dana zakat bagi korban? Ini diantaranya ada 47 orang selama tahun 2021 sampai 2020, dan ini sudah kita salurkan seluruhnya. Dan baik Forum Kota Sehat Tangsel maupun PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta tidak berperan sebagai amil. Jadi kami tidak mengambil dana zakat sama sekali, walaupun kami membantu memverifikasi lembaga yang mengajukan dana zakat. Kita patut mengapresiasi ini kerja keras semua pihak, kerja cerdas begitu. Sudah hadir surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan tentang dukungan terhadap pengalokasian ya dan penyaluran dana zakat atau bantuan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditandatangani oleh Pak Wali Kota tertanggal 3 Oktober 2022. Dan pada saat yang sama tahun lalu per November kita juga sudah selesai penyusunan standar operasional prosedur tentang zakat
untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Target kita bersama 2023 ini, dana zakat untuk korban itu meningkat. Terutama di kota Tangerang Selatan sebagai kota pertama yang menerapkan secara khusus kebijakan lokal zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi penting sekali dukungan semua pihak ya, supaya cita-cita mulia bersama bisa dilakukan. Saya kira begitu Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatian. Kalau ada pertanyaan saya persilakan dan saya kembalikan kepada moderator. Billahi fisabil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembalikan ke Baik, terima kasih banyak pada Bu Yuli atas pemaparannya. Baik, mungkin dari hadirin sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya atau berpendapat, silahkan. Berapa menit kira-kira Kak Yuli untuk waktunya untuk sesi tanya jawab? kita sampai selesai jam 2 ya, bisa dimaksimalkan. Saya juga mengundang Ibu Irma atau tim yang menyampaikan isi surat edaran wali kota. Mohon izin Ibu, mohon disampaikan biar di ini sebelum tanya jawab. Mohon izin Ibu Irma dan tim di DP3AP2KB. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Izin maaf, Bu Irmanya lagi keluar, lagi ada perlu sebentar di depan. Oke, kalau gitu nanti aku bacakan dulu surat edarannya, nanti boleh ditambahkan kalau misalnya ada yang kurang ya. Kalau misalnya Ibu lagi ada rapat juga. Gimana? Boleh. Baik, kalau begitu mohon ditampilkan Mas Dendi. Ya, terima kasih. Ibu dan Bapak, ini adalah surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan tertanggal 3 Oktober 2022 ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Ketua Badan Amil Zakat atau Basnas Tangerang Selatan, pimpinan organisasi Islam, agama kepercayaan dan lain sebagainya. Ya, ini juga menjadi tujuan dari surat edaran ini. Surat edaran ini ternomor 847-46-27-DP3AP2KB 2022 tentang dukungan terhadap pengalokasian dan penyaluran dana zakat atau bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Izzatul Rahmah, boleh mohon bantu dibacakan? Oke, baik. Surat edaran nomor 846-7-DP3AP2KB-2022 tentang dukungan terhadap pengalokasian dan penyaluran dana zakat atau bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan, diperlukan upaya dan dukungan konkret dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhannya. Antara lain di bidang kesehatan korban, pemulihan korban, pemindahan keamanan korban, pendidikan korban, pemberdayaan ekonomi keluarga korban, dan biaya hidup. Salah satu upaya dan dukungan konkret pemenuhan kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kurung kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dalam kurung KDART, kekerasan seksual, yaitu melalui rencana pengalokasian dan penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan, lembaga amil zakat, serta bantuan oleh lembaga sosial atau lembaga filantropi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan sebagai berikut. 1. Mendorong organisasi Islam, keagamaan atau kepercayaan lainnya
untuk mengkaji dan mengeluarkan opini garis miring pendapat keagamaan garis miring kepercayaan terkait korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai penerima zakat atau bantuan. 2. Mendukung Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan dan Lembaga Amil Zakat untuk mengalokasikan dan menyalurkan dana zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tata cara, besaran maupun peruntukannya sesuai dengan syariat Islam. 3. Mendukung lembaga keagamaan, garis miring kepercayaan, lembaga sosial dan lembaga filantropi untuk mengalokasikan dan menyalurkan bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Menghimbau kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan, lembaga amil zakat, lembaga keagamaan garis miring kepercayaan, lembaga sosial dan lembaga filantropi dalam menyalurkan dana zakat atau bantuan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperhatikan tingkat kesehatan korban, pemulihan korban, pemberdayaan ekonomi keluarga korban, pemindahan keamanan korban, biaya pendidikan anak, dan biaya keberlangsungan hidup selama korban belum dapat bangkit kembali. Dan 5. Menghimbau kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan, lembaga amil zakat, lembaga keagamaan atau garis miring kepercayaan, lembaga sosial dan lembaga filantropi agar berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam kurung UPTD P2TP 2A dalam pemberian bantuan dan memverifikasi kebenaran korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperhatikan keamanan data korban dan keluarganya. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tertanda tangan Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan, 3 Oktober 2022. Baik, terima kasih banyak Izatul. Selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Baik, dipersilahkan pada peserta yang menghadiri Zoom ini untuk menghadiri Zoom di siang hari ini bisa memberikan pertanyaan kepada Kak Yuli terkait materi yang disampaikan, terkait presentasi yang disampaikan oleh Kak Yuli tadi, atau terkait dengan surat edaran mungkin bisa ditanyakan. Oke, sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand, yaitu Ibu Puspa Dewi. Dipersilahkan untuk on mic, boleh juga untuk on cam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Mahasiswa Ibu. Oh, oke, silakan. Aku ingin bertanya, kan kata Ibu kalau misalkan tolak ukur untuk pelecehan seksual bukan dari cara berpakaiannya gitu kan, tapi di masyarakat sendiri itu kalau untuk pelecehan seksual itu masih riskan ya untuk dibicarakan dan masih korban masih selalu disalahkan apapun itu kejadiannya. Pokoknya perempuan yang harus disalahkan, entah itu pakaiannya, perilakunya, kelakuannya, dan lain sebagainya. Menurut pandangan Ibu, gimana sih cara mengubah pemikiran masyarakat terhadap korban pelecehan seksual? Dan lagi-lagi psikis atau psikologis korban itu sendiri terkadang disepelekan bagi orang terdekatnya, orang terdekat korban. Mungkin orang lain mikirnya maksudnya psikis mereka itu terganggu, tapi bilangnya dia belum dekat sama Allah atau dia kurang ibadah atau dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana sih tanggapan Ibu? Terima kasih. Baik Bu, mungkin bisa langsung dijawab atau ditampung dulu karena ada satu pertanyaan lagi ini.
Saya usul yang jawab langsung Bu Irma nih, karena day to day gitu kan. Day to day itu mendampingi korban. Monggo Bu Irma. Baik, terima kasih. Tadi kesempatannya mohon izin tadi Bu Yuli katanya di saya ya. Saya tadi sebentar ada keperluan. Baik, terima kasih untuk waktunya, kesempatan pada hari ini buat Bapak Ibu semua dan juga adik-adik dari mahasiswa berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada prinsipnya adalah yang akan menjadi pertimbangan adalah dampak psikologi dari perbuatan tersebut ya. Misalnya kalau kekerasannya seksual tapi pelecehan tentunya bukan terjadi, tidak harus pelecehan itu tidak harus disentuh ya adik-adik sekalian, bahwa pelecehan seksual itu bisa dengan dikirimi gambar dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk yang mendapatkan kasus kekerasan seksual yang hari ini kita sedang baca surat edaran itu bahwa kekerasan seksual yang akan diutamakan untuk mendapatkan pertolongan ya, terutama kekerasan seksualnya yang sudah terjadi dalam bentuk hubungan ya, kemudian sudah menjadi trauma yang luar biasa sehingga membuat yang bersangkutan menjadi sulit untuk menjalani hidupnya sehingga membutuhkan bantuan untuk dana-dana untuk menopang kehidupannya. Yang tadi ditanyakan juga adalah bahwa memang pakaian tidak menjadi penyebab utama di dalam kasus kekerasan seksual, karena pakaian itu hanya penyebab kecil ya, sebagian besar disebabkan karena terpapar pornografi biasanya seperti itu. Jadi sehingga sudah tidak lagi melihat apakah itu berpakaian muslim atau tertutup aurat atau tidak gitu. Sehingga siapapun ada di depannya dan punya kesempatan untuk melakukannya, maka dia akan melakukan kekerasan tersebut. Jadi memang pakaian tidak. Namun demikian, pakaian itu adalah salah satu cara ikhtiar bagi kita untuk mencegah. Karena memang bagi yang sudah terpapar pornografi ataupun tidak, melihat, terutama yang terpapar pornografi, melihat perempuan dengan terbuka aurat, maka itu cenderung untuk tingkat menggodanya lebih tinggi. Jadi keinginan dari para pelaku itu lebih tinggi gitu ya, sehingga pakaian itu pun harus menjadi perhatian bagi kita perempuan untuk berusaha gitu mencegah agar kita tidak terhindar, kita harus terhindar dari hal-hal tersebut ya, meskipun tidak utama. Kemudian juga tadi yang dikatakan bahwa kalau dia terkena dampak psikolog terus dianggap bahwa dia tidak dekat dengan agama, itu memang berarti para orang-orang yang menganggap demikian itu adalah orang-orang yang memang belum paham bahwa sungguhnya kekerasan seksual itu dampaknya luar biasa, traumanya luar biasa, bahkan traumanya bisa sampai seumur hidup ya. Pelecehan seksual pun itu bisa sampai trauma seumur hidup ya. Video-video atau foto-foto yang diberikan melalui WA dan sebagainya yang mereka terpapar melihat itu bisa sampai lama sekali terekam di kepala. Untuk anak-anak apalagi kalau sudah melihat paparan pornografi tersebut, itu dampak traumanya luar biasa. Bahkan mereka sebagiannya anak-anak kecil ya, anak-anak SD, SMP gitu ya, yang melakukan kekerasan seksual, itu mereka mengatakan melihat dan mereka menganggap bahwa itu boleh dilakukan. Ini terutama yang kemarin ini kasus sodomi yang kami tangani yang tahun dari mulai 2018 ya, itu anak-anak semua melakukan sodomi karena dianggap itu hal biasa karena mereka terpapar dari gambar-gambar atau video-video sodomi. Dia pikir itu main-mainan biasa dan boleh. Itulah, jadi berkaitan dengan kekerasan seksual tidak bisa main-main, tidak bisa kita remehkan gitu ya, karena sekecil apapun itu dampaknya mengalami trauma yang luar biasa. Dan itu butuh waktu, butuh biaya besar, dan butuh kesabaran untuk bisa memulihkannya. Dan kekerasan seksual ini kalau sudah trauma, itu walaupun hilang sebentar, nanti akan muncul lagi kemungkinan paling sering akan muncul pada saat dia menikah. Karena rasa-rasa kesakitan itu, rasa amarah itu akan muncul kembali manakala pada saat nanti bertemu dengan suami yang harus berhubungan ya dengan suami istri itu akan muncul kembali. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi prinsipnya harus menjadi perhatian penting untuk kekerasan seksual. Tidak bisa dianggap remeh, bukan karena dia tidak dekat dengan agama, gitu ya. Baik, terima kasih.
Makasih banyak Ibu, hatur nuhun. Ini di sela-sela kesibukan sudah berkenan hadir untuk sosialisasi. Ibu Bapak yang dari Forum Kota Sehat Tangsel ada Pak Rudi. Monggo Pak Rudi, kalau mau memberikan tanggapan, kita mengundang yang dari Forum Kota Sehat Tangsel, dari kecamatan, dari kelurahan. Silakan. Monggo Pak Rudi. Terima kasih atas waktunya. Terkait sosialisasi surat edaran wali kota untuk zakat korban kekerasan perempuan anak, saya kira ini suatu terobosan bagus yang harus dilaksanakan. Saya kira mungkin ini kalau menurut teman saya tahap awal sosialisasi, Bu Yuli, mungkin nanti perlu ada sosialisasi lagi ke masyarakat umum ya, karena tujuannya satu, menurut teman saya, kalau udah informasi ini masif, otomatis masyarakat akan lebih ikhlas untuk menyumbangkan zakatnya untuk korban. Karena dampak yang ditimbulkan sama Bu Irma tadi sampaikan, banyak hal dan membutuhkan biaya banyak, sehingga ini perlu menjadi komitmen bersama seluruh masyarakat bahwa korban kekerasan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab dari Bu Irma saja selaku DP3 Bidokapit, tapi juga seluruh masyarakat. Nah, ini semangat ini yang harus disampaikan. Nah, oleh karenanya mungkin untuk SE ini, Bu, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu di pertemuan di dinas, perlu ada acara khusus saya kira, Bu, yang melibatkan unsur masyarakat selain Forum Kota Sehat, yang mungkin masuk ke orang para pengusaha, masuk ke dunia wartawan, kemudian dunia mahasiswa, sehingga mereka paham dan harapannya mereka tidak melakukan kekerasan seksual, harapan seperti itu. Kalau terjadi, nah ada solusinya, yaitu zakat berdasarkan surat edaran ini. Itu. Karena potensinya dari Tangsel ini kan tidak hanya dari aspek zakat di agama Islam saja, dari yang agama selain Islam juga potensinya besar. Nah, saya perlu digali, dan korban kekerasan perempuan ini tidak hanya terpaku di orang yang beragama Islam, tapi yang agama selain Islam juga punya potensi. Nah, ini perlu dilibatkan semua masyarakat, semua lintas agama untuk bersama-sama berkorban menyumbangkan rezekinya untuk program ini. Saya kira itu aja, Bu, masukan dari kami, sehingga ini menjadi program yang bersifat baik untuk kemaslahatan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayaknya Bu Irma tahun depan akan terus bergandengan tangan ini 2023, 2024 Pak Rudi, kemudian Pak Tarmizi, supaya ini lebih masif ke ini ya, ke masyarakat down to earth. Pencapaian zakat baik korbannya benar-benar bisa kita maksimalkan. Ya Bu Yuli, insya Allah sudah saya sampaikan ke teman-teman, setiap kegiatan kami nanti juga kami akan sampaikan edaran ini, dan kebetulan juga kami sudah menjadwalkan tanggal 10 Mei, insya Allah juga akan ada sosialisasi ini. Saya ingat kata-kata Pak Rudi, sosialisasi yang masif, jadi saya sudah jadwalkan semampunya ya Pak. Nanti mungkin Zoom juga untuk yang ini, tapi di saat ada kegiatan-kegiatan yang ada gitu, kami sisipi untuk informasi tentang surat edaran. Amin. Mudah-mudahan menjadi niat baik kita semua, dan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, tadi saya mau menambahkan pertanyaan dari saudari Puspa ya. Jadi kalau baju tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Irma juga saya tambahkan sedikit. Jadi memang orang itu sering menyalahkan korban karena pakaiannya, karena nggak pakai jilbab, keluar malam begitu. Padahal sebenarnya terjadinya kekerasan seksual itu karena pola pikir di dalam pemikiran pelaku bahwa korban itu adalah pihak yang kira-kira ya, pihak yang penting disasar, atau pihak yang memang sudah menjadi targeted people supaya dia bisa melakukan kekerasan seksual pada korban. Nah, paradigma ini juga sangat bergantung di kepala pelaku yang disebut sebagai patriarki ya. Jadi orang itu menganggap bahwa perempuan itu adalah lemah, jadi bisa diperlakukan apa saja. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Saya ingin menegaskan bahwa
ada cara bagaimana Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan menegur laki-laki supaya tidak melakukan pelecehan kepada perempuan. Yang pertama itu adalah menjaga wudhu. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu. Jadi jangan dekati sholat, la taqrabu sholat. Kalau apa? Jangan sholat kalau misalnya dalam keadaan tidak berwudu. Nah, kemudian ayat ini juga menyebutkan kata aula mastumun nisa. Tidak boleh menyentuh kulit ya perempuan. Jadi laki-laki itu diminta menjaga wudhu dan tidak boleh menyentuh kulit perempuan. Jadi melakukan pelecehan seksual aja nggak boleh, apalagi menyentuh. Nah, ayat selanjutnya yang kedua itu dalam surat An-Nur ayat 30. Itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sorry. Ini kan kullil mu'minin ya. Yang pertama kali disebut itu laki-laki. Mukmin itu maksudnya gimana sih? Laki-laki yang beriman. Mereka diminta menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, menundukkan pandangan dari melihat yang bukan haknya ya. Jadi dari melihat yang bukan halal bagi mereka. Ini dikatakan wahai Nabi ingatkan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Nah, kalau di surat An-Nur ayat selanjutnya setelah perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki An-Nur ayat 30, di An-Nur ayat 31 baru perintahnya memakai atau menutup aurat, dan ini berlaku bagi perempuan dan bagi laki-laki. Nah, setelah itu adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Itu diperintahkan tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk atau menghinakan. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti catcalling ya. Jadi memanggil dengan panggilan yang buruk atau menghinakan, misalnya Assalamualaikum, jilbab merah, kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang menghinakan, itu juga dilarang. Begitu tambahannya Puspa, Saudari Puspa, Mbak Puspa. Ibu dan Bapak, teman-teman yang dari Forum Kota Sehat Tangsel, saya persilakan. Kecamatan, kelurahan, kalau masih ada pertanyaan, remaja masjid, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, mudah-mudahan juga ada yang gabung ya. Kalau nggak ada, kita sudah jam 2 siang, karena alokasi waktu sosialisasinya 1 jam ini, Bu Irma dan Pak Tarmizi. Karena kalau sosialisasi lama-lama nanti jadinya seminar lagi. Bu Yuli, mungkin diperkenalkan juga ada Pak Tri di sini, Kepala PTD P2 TP2 yang akan memberikan rekomendasi bila proses, maksudnya pengusulan daripada dana zakat. Pak Tri bisa? Monggo, Pak Tri, monggo Pak Tri. Iya, Pak Tri, monggo Pak Tri. Monggo. Pak Tri adalah Kepala Unit ya di ya, pelaksana teknis untuk P2 TP2A Tangerang Selatan. Monggo Pak Tri, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin pertama ya kita ucapkan terima kasih sebetulnya nih atas surat edaran ini. Jadi benar-benar surat edaran ini adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap korban-korban kekerasan, terutama seksual ya, kekerasan seksual yang dialami oleh korban-korban ini. Memang apa yang tadi sudah diterangkan oleh Bu Irma dan Bu Yuli terhadap korban-korban ini, dampaknya tidak seperti teori yang kita pelajari ternyata. Ini yang kita hadapi terhadap korban-korban. Jadi bukan hanya fisiologinya yang terganggu, gitu, tapi hubungan dia dengan sosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya pun itu terganggu. Dan ini berat buat mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Makanya akibatnya ada yang bunuh diri, ada yang mengurung diri, ada yang menjadi gila dan sebagainya, stres dan sebagainya. Dan apa yang hari ini yang memang sudah disosialisasikan surat edaran ini, inilah bentuk tanggung jawab kita, gitu. Bentuk tanggung jawab kita untuk
ikut mendukung atau merasakan korban-korban ini. Apalagi tadi ada pertanyaan dari mahasiswa yang seperti itu. Sebenarnya banyak juga korban-korban dari mahasiswa gitu. Cuman kadang-kadang yang kita sesalkan adalah ketidakpedulian di lingkungan sekitar gitu, terhadap korban-korban itu. Kita banyak akhirnya melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh RT, RW, karena mereka sendiri tidak paham tentang itu gitu. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang diuntukkan buat si korban ini. Dan ini yang kita masih harus kerja keras Bu Irma untuk mensosialisasikan ini. Karena di tingkat bawah pun atau di kalangan dunia pendidikan ini terjadi gitu. Ini terjadi. Padahal kita tahu dunia pendidikan juga tempatnya orang untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi terjadi kekerasan itu, apalagi pelakunya itu adalah orang di sekitarnya, orang yang dekat oleh si korban, orang yang dipercaya oleh korban, orang yang menjadi panutan si korban. Dan ini yang memang akhirnya si korban merasa tidak ada lagi yang membela dia. Orang yang dipercaya malah menjadi pelaku. Dan ini kadang-kadang kita juga harus membangun kepercayaan diri si korban ini dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan memang dampak dari itu, dampak sosial ataupun dampak lain sebagainya, itu memang mereka rasakan, terutama psikisnya seperti itu. Dan dengan surat edaran ini saya dukung, makanya saya bilang sama Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli, saya berjuang aja akhirnya. Ya, sampai itu ya saya mah mendukung sekali atas ini dan saya bangga atas ini gitu. Terima kasih semuanya dengan surat edarannya keluarnya surat edaran ini, ya inilah bentuk kepedulian kita sama manusia. Demikian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Tri, terima kasih juga. Ini dukungan semua pihak, kerjasama semua pihak. Ini kita akan terus bergandengan tangan, mudah-mudahan terus kita bisa sosialisasikan, terutama dana zakat ya. Tadi pesannya Pak Rudi dari Forum Kota Sehat juga adalah targetnya dana zakat ini melalui sosialisasi dari surat edaran ini benar-benar bisa masif, dan Tangerang benar-benar bisa mengimplementasikan menjadi role model. Makasih sekali lagi Pak Tri. Kita lewat 5 menit. Masih ada pertanyaan atau enggak? Izatul Rahma, moderator Mas Iza, saya persilakan, saya kembalikan kepada Mas Iza. Baik, di sini ada satu pertanyaan mungkin ya terakhir terkait berapa jumlah nilai zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apakah tetap sesuai dengan ketentuan yang seperti umumnya gitu? Mungkin itu pertanyaannya. Yang mau diberikan kepada korban ya? Ya, betul. Oke. Bu Irma atau Pak Tri yang akan memberikan jawaban? Nanti saya nambahin aja. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan dana bantuannya disesuaikan dengan kebutuhan dari korban tersebut. Jadi nanti akan ketahuan berapa kebutuhannya. Tapi kemarin hasil rapat dengan filantropi, lembaga filantropi dan Basnas itu mengatakan bahwa untuk bantuan 5 juta ke bawah itu insya Allah 1 minggu bisa cair asal tadi lengkap berkasnya dan mendapat rekomendasi dari UPTD P2TP2 atau Pak Tri. Kemudian kalau anggarannya bantuan yang dibutuhkan 5 juta ke atas itu harus sekitar 2 minggu karena butuh persetujuan dari pimpinan di atas. Jadi pada prinsipnya bantuan-bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Buat pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Irma. Jadi begitu Ibu dan Bapak,
Besaran bantuan nanti untuk korban yang diberikan melalui Lembaga Amil Zakat di Tangerang Selatan, kalau dia 5 juta ke bawah bisa diproses kurang dari 1 minggu, kalau 5 juta ke atas akan diproses kurang lebih 7 hari kerja atau lebih, kira-kira begitu. Dan dananya sesuai dengan kebutuhan korban. Kita berharap kita semua menjadi people to people ini ya, apa namanya, alliance ya, orang-orang yang akan menyebarluaskan surat edaran ini dan orang-orang yang mengkampanyekan zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya Ramadan ini semakin berkah gitu. Jadi zakatnya zakat buat korban. Ibu dan Bapak bisa langsung berzakat juga di Basnas Tangerang Selatan karena sudah berkomitmen dana zakatnya disalurkan bagi korban. Nomor rekeningnya belum dikasih ya sama Tangsel ya, Basnas Tangsel. Ibu Irma udah punya belum? Aku belum punya soalnya. Nggak ada Bu, nggak dikasih. Belum Banyak ya? sebetulnya kok, banyak rekening sebetulnya. Rekeningnya banyak. Basnas punya rekening banyak di semua kayak bank-bank. Oke, baik. Jadi bisa dari rekeningnya Basnas, Ibu dan Bapak, Basnas Tangsel itu sudah komitmen ya. Atau juga rekeningnya di Lazis Muhammadiyah yang memang sudah mengumpulkan dana zakat bagi korban sejak tahun 2021 ya. Dana zakatnya sudah dialokasikan, maksud dana zakatnya sudah dikumpulkan di apa namanya? Di Lazis Muhammadiyah. Saya izin tampilkan kalau misalnya nanti ada yang mau menyatat sebentar supaya nggak lupa kalau mau lihat, supaya kita ingat saja begitu. Nah, ini rekeningnya. Ini rekeningnya. Nah, ini ada di rekening Lazis Muhammadiyah untuk zakat di 713.18.48 dengan kode 93, atau di rekening infak kalau mau yang infak. Jadi kalau yang rekening infak boleh di 713.29.655 dengan kode 93. Baik Lazis Muhammadiyah maupun Basnas Tangsel itu sama-sama menyediakan lembaganya sebagai lembaga yang mengumpulkan dana zakat, dan nanti ini akan disalurkan kepada para korban. Ini rekeningnya, silakan dicatat, dicek, di screenshot gitu, dan silakan disebarluaskan supaya Ramadannya semakin berkah, kira-kira begitu. Langsung diniatkan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekali lagi di nomor rekening 713.18.48 melalui Bank BSI dan cantumkan kode unik 93 supaya langsung terpisah dari dana lain dan memudahkan amil ya, memudahkan amil untuk menghitung dana zakat. Baik Ibu dan Bapak, masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, kita sudah lewat 10 menit. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bu Yuli, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu, di kolom chat juga sudah tidak ada. Mungkin masih ada Bu Yuli, tapi berhubung waktunya sudah habis ya ditunda lain kali, kalau ada sosialis lagi kita ikutkan gitu aja. Oh baik, ini Pak Moko dari Kalimantan ya? Sukoharjo Bu, Jawa Tengah. Oh Sukoharjo Jawa Tengah. Nanti saya kasih nomor kontaknya DP3 ya, karena gini Bu, tadi menarik sekali bahwa Tangerang Selatan ini adalah satu-satunya yang menerapkan zakat untuk korban kekerasan. Nah, ini kan otomatis apa ya istilahnya, membuat kabupaten lain itu mungkin pengen menerapkan seperti itu gitu loh Bu. Caranya seperti apa? Nah, itu langkah-langkahnya gimana? Apakah kita mulai dari diri pribadi atau hal-hal yang istilahnya penanggung jawab atau kewenangannya siapa gitu loh. Nah, kalau sudah disampaikan pertanyaannya, berarti saya nggak perlu kasih kontaknya lagi. Monggo Bu Irma, bagaimana caranya supaya bisa kota lain begitu, kota lain di Indonesia bisa menerapkan contoh baik dari Tangerang Selatan, membuat surat edaran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini Pak Moko dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Silakan Bu Irma. Ini ada pertanyaan langsung dari Jawa Tengah. Bagaimana menerapkannya atau bagaimana memprosesnya? Monggo Bu Irma. Oh, baik, terima kasih. Tadi saya
Halo Bu Irma. Baru gangguan sinyal mungkin Bu. Bapak Ibu, sinyal saya kurang bagus nih, kayak hilang-hilang ya. Iya, tadi sempat terputus Bu Irma. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa prosesnya nih ya, proses sampai penerapan. Jadi prosesnya itu awalnya memang dari usulan ya, usulan dari Forum Kota Sehat untuk menginisiasi adanya peraturan wali kota atau edaran tentang zakat ini. Kebetulan menyurat kepada wali kota dan wali kota disposisinya kepada kami DP3 AP2KB untuk membantu prosesnya. Sehingga kita adakan rapat bersama-sama dengan inspektorat bagian hukum, kemudian juga dengan teman-teman dari dinas sosial, bagian kesra dan sebagainya. Dan pada rapat itu diputuskan bahwa untuk zakat, karena bukan tugasnya wali kota ya, karena itu merupakan tugas dari kewenangannya Kementerian Agama, maka wali kota hanya bisa menyampaikan dalam bentuk edaran. Jadi edaran berkaitan dengan zakat ini, gitu. Sehingga kami menyusun surat edarannya untuk ditandatangani wali kota, dan kebetulan juga karena sudah ada deklarasi di awal bahwa wali kota beserta dengan jajarannya siap mendukung untuk program ini karena seminar sudah dilakukan di awal. Halo Bu Irma. Dari Forum Kota Sehat yang mendorong ini semua sehingga prosesnya bisa berjalan. Adapun untuk khusus Tangsel, dan kami juga karena Kota Tangsel sebagai percontohan, sehingga kami juga diikutkan untuk rapat-rapat di kementerian bersama Bu Yuli untuk menyusun SOP-nya. Tapi untuk Tangsel kami membuat SOP khusus karena kami dalam posisi Bu Irma. Kayaknya terkendala sinyal ya. Iya, gangguan sinyal kayak gitu Bu. Pak Tarmizi mau menambahkan, silakan Pak Tarmizi. Jaring kasus-kasus kekerasan yang ada. Khawatir bahwa kasus kekerasan itu nggak semua dilaporkan ke UPTD P2 TP2A sehingga tidak tertangani, atau ditangani oleh lembaga lain, tetapi kami tidak mengetahui. Jadi kita ingin mengumpulkan juga data-data kasus kekerasan yang kemungkinan tidak dilayani P2 tetapi dilayani lembaga lain, dan juga kita mengecek agar satu pintu bahwa tidak terjadi double dalam pengusulan gitu ya, dan proses ibaratnya proses dari awal sampai akhir berapa kali dia akan mendapatkan bantuan-bantuan itu juga kerekam di kami gitu ya untuk prosesnya, karena setiap pengusulan harus pakai rekomendasi dari kami sehingga kami juga bisa tahu bahwa si korban ini sudah berapa kali mendapat bantuan dan apakah dia sudah cukup untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi ada rekomendasi dari kami. Itu yang bisa kami sampaikan Pak dari Kota Tangsel. Mudah-mudahan dari tempat Bapak bisa membuat ini bersama-sama. Iya, makasih Bu Irma atas informasi ini pun. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Irma. Pak Tarmizi, Pak Tarmizi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya persilakan Pak Tarmizi. Masih di mute Pak Tarmizi, izin. Masih di mute Pak. Suaranya masih di mute Pak Tarmizi. Pak Tarmizi, belum terdengar. Masih di mute Bapak. Nah, silakan saya Pak. rasa udah cukup. Nanti kapan waktu nanti kita lebih lagi ya dari Suharto juga, nanti itu kan dari kabupaten juga ada forum kota sehatnya, forum kabupaten. Nanti usulan dari forum itu nanti mungkin bisa diinikan ya. Saya rasa satu waktu ya saling komunikasi. Makasih atas intinya. Siap Bapak. Baik Bu Yuli, saya rasa itu cukup udah Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Tarmizi, terima kasih Bu Irma. Ini sudah ada daerah lain yang mau mencontoh, alhamdulillah.
Mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Baik, saya kembalikan kepada moderator lagi. Baik, Ibu Yuli, apakah mungkin bisa kita cukupkan saja karena sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, baik. Baik, mungkin kesimpulan, sedikit memberikan kesimpulan ya dari sosialisasi di siang hari ini, bahwasanya langkah Kota Tangsel sebagai kota pertama yang menyalurkan dana zakat untuk korban kekerasan bagi perempuan dan anak merupakan sebuah langkah yang tepat, dan ini perlu diapresiasi, dan ternyata juga mau dicoba diikuti oleh kota-kota lain, dan semoga ini bisa menyebar sehingga bisa memberikan jariah untuk kebaikan bagi sesama, bagi kemanusiaan. Dan tentu saja zakat bagi korban kekerasan perempuan dan anak itu tidak bertentangan dengan syariat, karena korban kekerasan perempuan dan anak bisa dimasukkan atau bahkan termasuk bagian daripada rikok atau rokik atau budak yang dimasukkan ke dalam kategori budak kontemporer. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi ya untuk menyalurkan zakat terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, sehingga mungkin bagi peserta yang ada di Zoom ini bisa langsung saja transfer ya, bisa menyalurkan zakatnya melalui Lazismu atau Baznas atau lembaga amil zakat yang sudah bersedia menjadi penyalur dana zakat bagi korban. Mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri, terkhusus kepada Forum Kota Sehat Tangerang Selatan, yaitu yang diwakili oleh Bapak Tarmizi, lalu ada Ibu Irma Safitri, lalu juga kepada Ibu Yulianti Mutmainah dari Pusat Studi Islam Pembangunan dan Perempuan Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Mungkin dan juga kepada seluruh lembaga amil zakat dan mahasiswa dan peserta yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Sebelumnya saya mohon undur diri dan memohon maaf bila ada salahan dalam memandu acara di siang hari ini. Bila hisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiatu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan Ibu Ibu Yuli, nanti lanjut lagi Bu ya. Ya, siap. Dan Mei, insya Allah. Terima kasih juga Bu Fitrianti, terima kasih Pak Tri, Pak Rudi, terima kasih banyak Ibu Bapak semua. Saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya izin pamit sebelumnya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih dan Bapak.